Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang operasi aljabar pada bentuk akar. Namun, pada pertemuan sebelumnya kita bahasnya itu tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, pada operasi perkalian dan pembagian bentuk akar berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, yang pertama, akar A dikali B ini bisa kita jabarkan menjadi akar A dikali akar B. Contohnya, ini ya, akar 2 dikali akar 3. Ini bentuknya sudah sama dengan ini. Maka ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Maka ini kita rubah. Nih, akar 2 dikali akar 3, maka bilangan ini yang di dalamnya akar ini langsung bisa kita kalikan 2 dikali 3. Nah, sehingga hasilnya adalah akar 2 kali 3 adalah 6. Nah, kemudian kalian juga harus lihat dulu apakah akar 6 ini bisa disederhanakan. Kalau nggak bisa disederhanakan lagi, maka hasil akhirnya adalah seperti ini sudah. Akar 6 ini hasil akhirnya. Kemudian contoh yang nomor 2, akar 2 dikali akar 20. Ini sama dengan yang nomor 1 tadi, itu caranya. Langsung aja akar 2 dikali 20. Kemudian hasilnya adalah 2 kali 20 adalah 40. Akar dari 40. Kalian teliti dulu apakah ini bisa disederhanakan atau tidak. Oh, ternyata ini akar 40 ini bisa kita sederhanakan, maka ini kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, caranya adalah langsung aja ini kita buat perkalian lagi. Ini misalnya ini kita buat menjadi 4 ya. 4 dikali 10 di sini misalnya. Dibalik apa-apa. Nah, kemudian ini bisa kita rubah menjadi akar 4 dikali akar 10. Nah, akar 4 sendiri kan bisa. Hasilnya berapa? 2. Dikali akar 10. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 10. Jadi kesimpulannya apa? Kalau nggak bisa disederhanakan seperti ini, maka inilah hasil akhirnya. Tapi kalau masih bisa disederhanakan, maka kalian sederhanakan. Cara menyederhanakannya seperti yang pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sifat yang kedua, ada akar A dibagi akar B. Sama dengan, ini bisa kita jabarkan juga seperti perkalian tadi, akar A dibagi akar B. Jadi akarnya kita pisah. Contohnya, akar 50 dibagi akar 2. Ini akarnya sudah terpisah, maka ini bisa kita gabung seperti ini ya. Maka akar, ini penyelesaiannya, langsung 50 dibagi 2. Sehingga hasilnya 50 dibagi 2 itu hasilnya adalah 25. Nah, kemudian akar 25 ini ada hasilnya enggak? Oh, ada. Hasilnya adalah 5. Maka inilah hasil akhirnya. Nah, kemudian contoh soal yang nomor 2, akar 75 dibagi 3. Maksudnya akar 75 dibagi akar 3. Jadi bentuk pembagiannya enggak seperti ini lagi, tapi dibentuk per seperti ini ya. Caranya sama. Maka ini akar buat panjang dulu, nanti menyesuaikan ya. Kalau dibagi ya dibagi kayak gini. Kalau dibuat per ya ini akarnya panjang. Karena apa? Nanti di dalamnya akar ini ada per juga. Maka menjadi 75 per 3. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, 75 per 3 ini berapa hasilnya? Yaitu 25. Nah, akar 25 sama dengan yang tadi ini, yaitu 5. Ini hasil akhirnya, seperti itu. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu A akar C dikali B akar D. Nah, ini bentuk seperti ini bisa kita rubah menjadi A dikali B. Jadi A kali B ini yang bukan akar ini, AB, kita kalikan. Kemudian akar, nah yang di dalam akar ini kita kalikan juga C kali D. Contoh, misalnya 3 akar 2 dikali 2 akar 3. Nah, maka yang bukan akar dulu ini yang kita kalikan dulu, tuliskan 3 dikali 2 dikali akar. Nah, baru yang di dalam akar ini kita kalikan juga 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, 6 kali 2, maksudnya 3 kali 2, 6 dikali akar
2 kali 3, 6. Nah, kemudian kalian teliti dulu, apakah akar 6 bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa, maka hasilnya sampai sini. Seperti itu. Kemudian contoh yang keempat, ini bukan contoh keempat ya, maksudnya sifat yang keempat. A dikali akar pangkat M dari C dikali B akar pangkat N dari C, maka ini bisa kita jabarkan menjadi, ini yang bukan akar kan A dan B, kita kalikan A dikali B dalam kurung akar pangkat M kali N dari C tutup kurung pangkat M ditambah N. Jadi nanti yang di sini yang sebagai akar pangkat, ini pangkat dari masing-masing ini yang kita kalikan, ini M kali N, kemudian yang nanti sebagai pangkat ini pangkatnya kita jumlahkan M tambah N. Contohnya seperti ini, ada akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat, nah berapa di sini? Kalau nggak ada angka itu 2, jadi bacanya akar pangkat 2 dari 8. Penyelesaiannya bagaimana? Sesuai dengan ini ya, karena di sini misalnya di sini saya beri angka sudah, di sini 3, di sini 2 misalnya, jadi supaya sama persis dengan yang di sifat ini, maka ini kita kalikan dulu 3 ini yang nggak ada akarnya, maka 3 dikali 2 sama dengan ini A kali B buka kurung akar. Nah, kita buat seperti itu ya. Kemudian akar pangkatnya berapa? Oh, 3. Di sini berapa? 2. Maka di sini 3 kali 2 di sini. Kemudian di sini berapa? 8. Tutup kurung. Nah, di sini berapa? M tambah N-nya. Oh, M-nya 3, ini 2, maka 3 ditambah 2. Kemudian hasilnya 3 kali 2 6 dalam kurung akar 8 di sini ya. Kemudian 3 kali 2 ini 6 tutup kurung pangkat 5. Jadi ini hasil dari sifat yang keempat, atau contoh soal dari sifat yang keempat, seperti itu. Nah, kemudian sifat yang kelima yaitu A akar C dibagi B akar D. Maka ini bisa kita rubah menjadi, nah ini yang bukan akar ini kan A dan B nih, maka kita pisah dulu ya, kita buat pecahan juga. A dibagi B, tulis dulu, baru akar C dibagi D. Nih ya, seperti ini. Baru contoh 25 akar 18 dibagi 5 akar 2. Nah, ini bisa kita rubah menjadi, nah 25 per 5 dulu tulis. 25 per 5 dikali akar, dan 18 per 2. 18 per 2. Nah, kemudian 25 dibagi 5, ini hasilnya 5 dikali akar. Nah, 18 dibagi 2, hasilnya kan 9. Kemudian 5 dikali akar 9 berapa? Oh, 3. Kemudian kita kalikan, 5 kali 3, 15. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya berikan contoh soal lagi. Misalnya, sederhanakanlah A akar 5 dikali akar 15, B akar 18 akar 15 per 3 akar 5. Nah, ini kita jawab ya, kita coba jawab. Kita gunakan sifat-sifat yang tadi. Kita jawab yang A dulu. Akar 5 dikali akar 15, ini adalah sifat yang pertama tadi. Jadi kalau ada soal akar 5 dikali akar 15, ini bisa kita gabung ya. Yang di dalam akar ini bisa kita langsung kalikan. Akar 5 dikali 15. Nah, kemudian akar, nah hasilnya berapa nih 5 kali 15? Oh, ternyata itu hasilnya 75. Nah, kemudian kalian pikirkan juga, apakah akar 75 ini bisa disederhanakan? Oh, ternyata bisa, yaitu akar 25 dikali 3. Ingat ya kemarin ya, ini sederhanakan. Oh, bukan yang ini ya, yang atasnya. Ini sederhanakan. Sederhanakan. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan. Nah, ini bisa kita rubah. Akar 25 dikali akar 3. Nah, akar 25 berapa? 5 kali akar 3. Jadi akar 25 ini 5,
akar 3 tetap tulis lagi. 5 kali akar 3, 5 akar 3. Nih, jawaban untuk yang nomor A. Kemudian yang B, kita coba juga yang B. Yang B ini sifat yang berapa tadi? Yang kelima ya. Nih, pembagian, jadi masing-masing bisa dibagi nih. 18 akar 15 dibagi 3 akar 5. Jadi, yang bukan akar kita bagi juga, ini tuliskan aja, 18 dibagi 3 dikali, nah baru yang sama-sama akar ini juga kita bagi. Akar panjang 15 dibagi 5. Nah, 18 dibagi 3 itu 6. 15 dibagi 5 itu 3. Jadi hasilnya 6 akar 3. Seperti ini.